Nah pasti kalau di remaja itu ada godaannya, contohnya kayak males itu pasti salah satunya. Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Legenda Sasha Lumandami dari jurusan 10 Perhotelan 3. Saya Marianti KMK dari 10 ULW 2. Saya Kezia Chandraang dari 10 Kuliner 2. Nah, hari ini kita akan membahas dua topik penting nih teman-teman. Topiknya apa aja sih? Jadi topik kita hari ini adalah menjadi dewasa dalam berbagai aspek dan melangkah bersama Allah. Emang menurut kalian dua tema atau topik ini tuh penting banget ya? Kalau menurut aku penting sih ya, karena kita kan sebagai remaja di mana remaja itu akan menuju fase yang namanya fase dewasa. Jadi pasti setiap remaja ini tuh mengalami yang namanya banyak pikiran atau stres atau segala macam lah, pokoknya rintangan dalam kehidupan kita. Jadi menurut aku topik ini tuh cocok banget nih buat remaja. Bentar-bentar, gimana kalau kita bahas bareng-bareng apa sih artinya bertumbuh dan bagaimana kita bisa melangkah bersama Allah? Nah boleh banget tuh. Emang apa aja sih poin-poin dalam buku agama pelajaran Kristen? Nah, setahu gue sih poin pertama itu ada bertumbuh dewasa dalam segala aspek ya. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa arti dewasa? Kalau menurut gue sih dewasa itu pertumbuhan secara fisik, emosional, ya pokoknya semacam pertumbuhan lah. Oh, oke. Jadi yang lu bilang itu sebenarnya benar sih. Tapi kan yang kita ketahui kan secara umum ya, dewasa itu pasti tentang kayak umur atau kayak 17 tahun gak punya KTP itu dia dibilang dewasa kan. Tapi sebenarnya dewasa itu masih mencakup luas loh, bukan soal umur ataupun angka. Nah, jadi dewasa di sini itu dimaksud tentang benar yang pertama itu fisik, ya kan? Nah, fisik itu kayak pertumbuhan yang bagus, pertumbuhan yang sehat, pola pikir, pola makan yang sehat, pola makan yang bagus. Nah, itu benar, itu sudah termaksud ke dalam fase dewasa. Kalau nggak salah ada aspek intelektual juga nggak sih? Tapi nggak tahu itu apa. Nah, gue juga pernah dengar jadi intelektual itu dia kayak bisa berpikir kritis, terus dia bisa mengendalikan pemikirannya secara logis ya. Pokoknya dia bisa mengendalikan diri dia sendiri gitu loh kalau intelektual. Nah, setahu gue juga ada dampak emosional loh dalam aspek remaja. Kalian pernah dengar nggak sih kalau orang dewasa, tapi dia tuh belum punya emosional yang baik gitu? Pernah. Nah, itu tuh artinya dia tuh belum dewasa. Nah, karena yang gue bilang tadi, aduh belibet. Nah, karena yang gue bilang tadi, dewasa itu bukan tentang umur, bukan juga tentang usia ataupun angka, tapi dewasa ini tuh kayak mempunyai emosional yang baik. Terus ada juga nggak sih yang dewasa tapi pertumbuhan secara sosial? Gue kayaknya, emang lo tahu tentang lebih mendalam kan, sosial itu kan kayak mencakup luas gitu loh. Emang lo tahu lebih dalam? Nah, makanya itu gue mau bahas sosial. Dewasa secara sosial itu kayak dia tuh bisa kayak dia bisa membuat dampak positif buat orang-orang di sekitarnya, sama dia tuh tahu cara mengandalkan dirinya dia sendiri gitu loh. Oh, Kalian tahu nggak sih kalau kedewasaan dalam kekristenan itu tuh ada aspek spiritual? spiritual bukannya itu kayak mengarah hal-hal atau aura-aura negatif, atau kayak percaya sama hal-hal ajaib? Kalau menurut aku sih itu mengenai duniawi ya. Yang kita bahas di sini itu mengenai kekristenan. Nah, spiritual dalam kekristenan itu tuh seperti menjalin hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Caranya gimana sih? Nah, caranya itu tuh dengan kita berdoa, membaca Alkitab, dan rajin ke gereja. Nah, tapi gue juga pernah baca sih, kan gue hobinya rajin baca buku ya, Iya, namanya iya. juga buku ya kan. Nah, gue juga pernah baca nih 6 aspek kedewasaan dalam agama Kristen. Nah, yang kita sebutin tadi udah benar tahu. Nah, yang terakhir ini kalian tahu nggak nih apa?
Apa tuh? Nah, jadi yang terakhir ini tuh tentang identitas diri. Sebelumnya kalian tahu nggak nih identitas diri apa? Nggak tahu sih, cuman kayak pernah dengar aja. Pernah denger ya. Jadi identitas diri ini tuh kayak kita tahu diri loh sama Tuhan. Tuhan itu kan udah menciptakan kita, udah pokoknya kayak kasih anugerahnya, bahkan rela di kayu salib demi dosa-dosa manusia kan. Nah, jadi kita tuh harus tahu diri sama Tuhan seperti yang udah diucapin sama kamu tadi kan. Bener tuh, kayak kita harus lebih rajin lagi baca Alkitab, kita harus pokoknya memuji nama Tuhan dan sering datang ke gereja. Nah, ya mungkin itu 6 aspek yang aku ketahui. Oh, oke, paham sekarang. Nah, tadi kan yang gue sebutkan poin pertama ya. Nah, poin keduanya itu teladan Yesus. Kalian tahu nggak sih sikap Tuhan Yesus seperti yang digambarkan di Alkitab itu bagaimana? Dia tuh kayak mau membantu siapa aja, terus rela berkorban untuk murid-muridnya. Benar. Yang Ada lagi? udah sih itu aja. Oke, jadi benar kok yang disebut kayak mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain dan menolong sesama itu benar banget. Dan Tuhan itu mau kita menjadi seperti sikapnya yang rendah hati, yang mengasihi sesama orang lain. Jadi kita tuh diajarkan sama Tuhan Yesus tuh kita bukan yang seperti biasanya loh. Tapi ya namanya juga manusia kan pasti berbuat salah karena Tuhan itu. Tapi Tuhan itu mengajarkan kita untuk lebih mengasihi lagi kepada sesama, lebih mau menolong lagi, membantu teman kita, sahabat kita dan lain-lain. Nah, pasti kalau kita sebagai remaja itu pasti kita ada tantangannya kan. Pasti sih, kita kan lagi di fase yang benar-benar sulit. Nah, pasti kalau remaja itu ada godaannya, contohnya kayak males, itu pasti udah pasti salah satunya. Terus kayak sering banget main HP, jarang main keluar, maunya main HP disuruh sama orang tua juga pasti yang nggak mau kan, pasti maunya. Iya Terus sih. kadang pergaulannya juga kadang tuh awalnya pergaulannya baik, cuman karena kadang suka ikut-ikutan ya. Iya benar sih, FOMO. Iya, FOMO bener. Pasti remaja zaman sekarang tuh suka banget pengen ikut yang inilah, pengen ikut yang itulah. Ya akhirnya mereka terjerumus yang enggak ke hal-hal yang buruk sih. Terus kita juga harus hati-hati sebagai anak Kristus. Jadi tuh walaupun kita punya pergaulan yang di luar sana yang orang tua kita nggak tahu, ya sebisanya kita bisa mengendalikan diri Iya, kita sih. Nah, kita sebagai anak Tuhan. Nah, yang pertama itu sebisa mungkin kita harus mempunyai waktu sama Tuhan, bisa curhat sama orang terdekat kita, supaya kita tuh kalau misalkan punya masalah itu nggak perlu dipendam-pendam sendiri. Takutnya kan kalau remaja sekarang tuh kan stres kan kalau punya masalah sendiri. Udah ngomong ke orang. Iya gitu. Nah, kalian pernah juga nggak sih kayak merasa hidup ini tuh benar-benar bikin pusing gitu, kayak stres, capek, kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh? Pernah sih. Nah, bab ini tuh mengingatkan kita kalau Allah itu selalu hadir loh sama kita. Allah itu selalu berada di samping kita. Allah itu selalu mau menjadi tameng kita. Nah, dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab engkaulah yang menuntun aku, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Artinya bahkan sebelum kita lahir Tuhan itu udah tahu kalau kita tuh gimana sih hidupnya, atau kita tuh gimana sih hidupnya. Tuhan juga udah punya rencana indah untuk masa depan kita. Dia udah menyusun bahkan dari sebelum kita dibentuk gitu. Nah, kalian pernah dengar nggak kisahnya dari Johnny Erickson Tada? Kurang tahu sih. Nah, jadi Johnny ini tuh dia tuh orang yang lumpuh karena kecelakaan. Awalnya dia tuh kayak marah banget, kayak nggak menerima takdirnya seperti ini. Kayak kenapa sih Tuhan aku lumpuh, kenapa aku harus kecelakaan di hari itu, padahal itu hari pentingnya dia, hari yang buat dia happy gitu loh. Nah, tapi akhirnya dia menemukan hidup barunya. Dia menemukan makna, oh Tuhan itu kayaknya udah kasih gue rancangan terbaiknya, walaupun kayak gue dalam keadaan yang seperti ini gitu. Nah,
ternyata hidupnya dia itu bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Wah, ngebayangin banget sih. ngebayangin gak sih lu pada Walaupun kayak udah cacat ya. bener Benar, bener. cacatnya Nah, bukan dia gitu ya. dia tuh bisa jadi penyanyi, Wah, penulis, Hebat keren banget. banget. dan motivator untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dia tuh orang luar gitu. Orang luar, dia orang luar. Jadi dia Keren sih. dia Motivator buat anak remaja. ya benar. Wah, keren. Nah, jadi teman-teman, mungkin untuk kesimpulan yang bisa kita ambil itu mungkin yang pertama bisa memberikan relasi kita tentang bagaimana mukjizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita atau bahkan dalam kehidupan orang lain. Itu bisa memotivasi banyak orang yang sedang stres atau mungkin sedang banyak masalah dalam hidupnya. Nah, yang kedua itu kita bisa lebih mendalami firman Tuhan secara dalam. Kalau kita misalnya kayak cuman baca tapi nggak dimaknai, kan itu sama aja kayak kita baca buku kan. Nah, yang ketiga itu kita mau hidup dalam kasihnya Tuhan. Jadi dalam setiap situasi apapun, mau marah, capek, stres, kita tuh harus hidup dalam Tuhan. Nah, tadi kan udah denger kan yang udah kita bahas dari awal sampai akhir. Nah, kita sebagai orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus tuh harus bisa menghadapi tantangan yang apa udah di hadapan kita. Nah, sekian dari kami semua. Kami mau pamit undur diri dari podcast sekian kami. Terima Terima kasih.